kita. Jangan suka mengungkit-ungkit kelebihan kita, jasa kita. Makin banyak kita sebut jasa-jasa kita, makin banyak kita sebut kelebihan kita, makin banyak sakit hati. Betul tidak? Jadi triknya kalau berbuat baik, jadilah opik. Tahu opik? Orang pikun. Jadilah orang lupa dalam kebaikan sendiri. Insomnia. Penyakit lupa. Berbuat baik, lupakan. Berbuat baik, lupakan. Pak, terima kasih banyak Pak. Bapak telah membantu saya sehingga saya jadi sukses begini. Lupa saya. Masa Bapak lupa? Lupa. Kalau kita sering melupakan kebaikan kita, yang sering kita ingat itu harusnya bukan kebaikan, dosa-dosa kita, kekurangan kita. Maka kita akan terus giat bermujahadah memperbaiki diri dan terus memperbanyak amal pahala kita agar Allah mencintai kita dan menyukai kita. Nah, kita berbuat baik motivasinya bukan agar orang menganggap kita baik. Kita berbuat baik itu agar Allah menyukai kita dan menyayangi kita, titik. Karena kita sudah banyak berbuat baik, belum tentu dihargai orang. Betul tidak? Kita sudah baik, kita sudah berjasa. Masih ada orang yang tidak ngakui. Ngapain kita harus omongin orang? Ngapain kita harus susah-susah mikirin orang, bicara orang, omongan orang? Karena yang objektif menilai kita itu bukan makhluk, Allah. Allah yang memuliakan, menghinakan siapa yang dikehendakinya. Wa tu'izzu man tasya'u wa tuzillu man tasya'u biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sudah jelas. Allah menghinakan, memuliakan siapa yang dikehendakinya. Kebaikan di tangan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Tuhan kita itu Allah, bukan mulut orang. Satu dunia ini menghina kita, belum tentu kita di hadapan Allah hina. Satu dunia ini memuliakan kita, belum tentu derajat kita diangkat di sisi Allah. Jadi ngapain kita sibuk dengerin omongan orang? Maka kalau kita sering mengingat-ingat kebaikan kita bisa dipastikan lebih banyak sakit hati. Kenapa? Allah tahu kita berbuat baik. Allah tahu kita berbuat baik, nawaitunya bukan ke Allah. Maka dibuatlah kita sakit hati oleh Allah. Betul tidak? Tapi kalau nawaitu kita memang lillahi ta'ala, karena Allah semata, dipuji, dihina biasa saja. Seperti ember jatuh, hanya getaran suara yang nyampe ke telinga. Tidak ngaruh. Pak, kok Bapak tetap baik sama orang itu? Ya biarlah, tidak apa-apa. Tidak rugi kita berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Tapi kan pelit Pak. Ya tidak apa-apa. Dia pelit, jangan dibalas dengan pelit. Kita harus dermawan. Tapi kan dia mencaci maki Bapak. Ya dia tidak apa-apa. Itu pilihan dia mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata jorok. Itu pilihan dia, itu kata dia. Kita tetap berkata baik dan benar. Jadi hidup ini tidak boleh kita diatur karena keburukan orang. Orang berbuat buruk, kita balas dengan keburukan. Orang mencaci, balas dengan mencaci. Orang menghina, balas menghina. Lalu apa beda kita sama dia? Doktor, profesor, tapi perilakunya sama seperti anak SD. Jadi di mana derajat keilmuan kita itu yang bisa mengangkat derajat itu? Kalau gelar doktor, profesor, tapi perilakunya sama seperti anak-anak. Betul tidak? Jadi di mana wibawa kita punya ilmu? Di mana wibawa kita sudah dewasa? Di mana wibawa kita sudah berumur? Gagal jadi orang tua. Maka saya bilang tadi,
bertambahnya umur, tidak mungkin fisik kita ini makin indah, bahkan makin hancur. Tapi ada yang bisa membuat tubuh kita jadi indah, keindahan akhlak. Makin tua makin bijak, makin tua makin sabar, makin tua makin syukur, makin tua makin tawadu. Coba kalau kita punya yai yang seperti itu atau nyai yang seperti itu, nyaman enggak anak-anak muda duduk bersama mereka? Nyaman. Aduh, makin tua makin cerewet, makin tua makin keras kepala, makin tua makin emosi. Nyaman enggak tuh pemuda tuh duduk sama yang yai-yai itu? Ringan. Jauh kaget diomelinya, jauh. Ini fakta, Pak. Tapi kita lihat ada orang yang sudah tua tapi akhlaknya mulia, penyabar, kata-katanya lembut, selalu memberikan motivasi, semangat. Nah, kita duduk sama orang tua-tua yang seperti itu nyaman, Pak. Kita berani cium tangannya, kita peluk, karena mengangenkan, membuat kita makin rindu dengan kata-katanya, dengan petuah-petuahnya, dengan motivasinya. Itu yang diharapkan pemuda zaman sekarang ini. Pemuda itu tidak butuh lagi, Pak, fasilitas ini. Sudah capek hidup dengan penuh fasilitas ini. HP sudah ada, mobil sudah ada, mungkin motor sudah ada. Semua fasilitas sudah dicukupi. Tapi mereka kering siraman spiritual di hati. Nah, makanya kajian kita ini, Pak, Bu, banyak mengkaji masalah hati. Karena yang harus diperbaiki dari seluruh anggota tubuh kita yang paling mulia itu hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Kata Nabi, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada gumpalan daging. Iza suluhat sulhat jasadu kulluhu wa iza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Apabila baik daging itu maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Apabila buruk daging itu maka buruklah seluruh anggota tubuhnya. Itulah hati. Nah, hati ini itu bisa membersihkan ruh. Ruh ini yang akan kembali kepada Allah. Bagaimana ruh itu akan bersih menghadap Allah kalau hati kita masih kotor? Bagaimana hati akan bersih kalau tubuh kita masih berlumur dengan dosa? Bersihkan badan dengan bertobat, bersihkan hati dengan menjaga hati, bersihkan ruh dengan membuat hati menjadi ikhlas dan bersih. Maka ruh kita akan selamat. Nah, mudah-mudahan waktu ruh akan berpisah dengan tubuh kita ini dalam keadaan suci.